izari, maka kita sudah memasuki akhirat, sudah meninggalkan dunia, memasuki akhirat. Bagaimana kondisinya di sana? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, diterima dari Hani Maula Utsman bin Affan. Dari Hani ini orang yang dulu adalah hamba sahaya kemudian diberikan oleh Utsman, makanya disebut Hani Maula Utsman. Kata Hani, ketika Utsman berdiri di depan kuburan, Utsman ini senantiasa menangis. Maka ditanya oleh Hani, tadkhulul jannah wan nar fala tabki, wa tadkhulul qabr fatabki. Wahai Utsman, engkau ini teringat surga dan neraka, tetapi kami tidak melihat engkau menangis. Tetapi ketika melihat kuburan, engkau menangis. Apa yang terjadi? Faqal, maka Utsman mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwal manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasul, sesungguhnya alam kubur itu adalah pos pertama akhirat. Jika di alam kubur selamat, maka setelah alam kubur, perjalanan setelah alam kubur itu akan jauh lebih mudah. Tetapi jika di alam kubur tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya akan lebih berat. Artinya, alam kubur ini adalah salah satu perjalanan awal menuju akhirat. Kalau disebut perjalanan, ada proses, ada peristiwa-peristiwa, ada fase-fase yang akan dilampaui oleh manusia. Apakah perjalanan di alam kuburnya selamat atau tidak? Ketika kita memasuki alam kubur, maka alam kubur ini berbeda kondisinya dengan alam dunia. Meskipun ke depan kita akan membaca dan membahas bagaimana kondisi alam di alam barzakh yang berbeda dengan kondisi alam di dunia. Bagaimana udaranya, bagaimana tanah dan lain sebagainya. Ternyata alam barzakh ini jauh berbeda dengan alam dunia. Tetapi ketika memasuki alam barzakh pertama kali, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayit itu ketika dia mati ada 3. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Tetapi dari yang 3 ini, yang 2 akan kembali, yang 1 tetap. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang ikut itu adalah keluarga, harta dan amal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta akan kembali. Wa yabqa amaluhu, yang akan menetap di sana adalah amalnya. Artinya, ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ke alam kubur, posisi kita pertama kali sendirian. Teman kita adalah amal kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat ketika beres menguburkan, idza waqafa min dafnil mayyit, kalau mayit sudah beres dikuburkan, Rasul mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tathbit. Mintakanlah ampunan oleh kalian untuk saudara kalian ini, dan mintakanlah oleh kalian kepada Allah supaya saudara kalian ini mendapatkan ketetapan, ketenangan, ketumakninahan, at-tathbit, kekuatan untuk senantiasa tenang. Kenapa? Karena perjalanan ke barzakh itu sendirian, tidak ada yang ikut, tidak ada teman, hanya amalnya saja.
Oleh karena itu, ikhwan iman rahimahullah, kita harus mempersiapkan diri, terutama mental kita, kalau kita akan sendirian nanti di alam barzakh. Bukan hanya sendirian, ternyata kondisi alam barzakh pertama kali kita masuki, kondisinya tidak langsung pas mati masuk ke barzakh langsung melihat alam yang begitu terang, bisa melihat pepohonannya, bisa melihat bebatuannya, bisa melihat sungai-sungainya dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti itu. Yang ada di alam barzakh itu pas masuk kondisi alamnya gelap, tidak ada cahaya. Makanya nanti di dalam salah satu doa yang disampaikan oleh kita kepada saudara kita yang sudah mati, wa nawwirlahu fi, ya Allah terangilah dia di kuburannya. Kenapa? Karena pertama kali masuk gelap. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis lengkapnya, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban. Sesungguhnya ada perempuan berkulit hitam yang suka beres-beres masjid. Wa faqadaha Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi Muhammad tidak melihat wanita ini. Kemudian pasal anha, Nabi menanyakan perempuan ini, kemana perempuan yang suka beres-beres masjid? Tidak kelihatan. Faqalu, maka para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah, perempuan yang bisa bersih-bersih itu wafat. Apala kuntum adzantumuni, kata Rasulullah, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Faka'annahu sagharul amra, seakan-akan para sahabat itu meremehkan urusan perempuan ini. Mungkin karena orang biasa yang hanya bersih-bersih masjid tanpa juga disuruh ataupun tanpa ada mukafaahnya, hanya bersih-bersih masjid saja. Seakan-akan para sahabat meremehkan urusannya. Faqal, maka Rasul mengatakan, dulluni ala qabriha, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Rasulullah meminta para sahabat menunjukkan di mana letak kuburannya. Kebetulan di kota Imanahullah, perempuan ini wafat waktu malam. Kebiasaan Rasulullah memang pada Isya itu langsung istirahat, langsung tidur. Maka para sahabat tahu tidak mau mengganggu istirahat Rasulullah. Mungkin karena orang biasa sudah, kita kuburkan saja. Rasulullah tidak diberi tahu. Maka kata Rasulullah, tunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu fasalla 'alaiha, maka para sahabat menunjukkan kuburannya, kemudian Nabi sholat di atas kuburannya. Nah, di sini ada syariat sholat jenazah di atas kuburan. Di sholat jenazah itu ada 3 macam. Ada sholat jenazah, jenazahnya ada di hadapan kita, belum dikuburkan, normal, sholat dengan 4 kali takbir. Juga nanti ada hadis 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, sampai 9 kali takbir. Kalau kata saya Al-Albani, semuanya juga boleh. Tetapi yang paling banyak yang sering bilang oleh Rasulullah adalah 4 kali. Makanya kita senantiasa menetapkan 4 kali takbir. Kalau laki-laki di arah kepala, perempuan di arah tengah, di arah pusat. Ini yang normal, yang seperti biasa kita lakukan. Yang kedua, sholat jenazah itu ketika jenazahnya sudah tidak ada, sudah dikuburkan, maka disyariatkan sholat di kuburannya. Boleh. Bagaimana posisinya? Sama saja, berdiri ya untuk sholat. Jika laki-laki di arah kepala, perempuan di arah pusat, biasa saja 4 kali takbir. Tentu tidak ada ruku, tidak ada sujud untuk sholat jenazah ini. Persis sama kayak. Yang ketiga, sholat jenazah itu dilakukan ketika jenazahnya tidak ada, kuburannya tidak ada. Ini yang disebut dengan sholat ghaib. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat ghaib Raja Najasyi. Raja Najasyi yang berada di Habasyah, jauh sekali dari Madinah. Kemudian Nabi diberikan informasi oleh Allah, Najasyi wafat. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, kemudian mengumumkan kepada para sahabat bahwa saudara kita wafat, Raja Najasyi. Padahal jauh, tentu bukan karena telepon waktu itu, bukan karena ada informasi, jauh sekali jarak
dari mana Madinah ke Habasyah itu, Nabi Muhammad diberi informasi lewat wahyu. Kata Rasulullah, mari kita sholat. Maka para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi dan kemudian sholat. Jenazahnya tidak ada, kemudian tidak ada. Ini sholat gaib. Ya, di dalam mazhab Hanabilah bahwa sholat gaib ini dilakukan satu, jika jenazahnya tidak ada, dua, kuburan tidak ada, tiga, dia wafat di tempat yang tidak disolatkan. Karena Najasyi ini wafat di Habasyah, rakyatnya, masyarakat tidak tahu bahwa Najasyi itu adalah muslim, makanya tidak disolatkan. Maka ada syariat sholat jenazah. Baik, selanjutnya Rasulullah mengatakan hal ini. Sabda ini ada wilayah. Kata Rasulullah, "Qal inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha." Sesungguhnya kuburan ini sangatlah gelap, mamlu'ah penuh, zulmatun dengan kegelapan ala ahliha atas penghuninya. Gelap pertama kali masuk. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah akan menerangi kuburannya dengan sholat ini. Artinya sholat jenazah itu bisa memberikan syafaat untuk memberikan cahaya nanti di alam barzakh. Karena di antara doa kita kepada jenazah adalah wa nawwir lahu fihi, ya Allah terangilah kuburannya. Satu orang tanpa ada teman, sendirian, kondisi gelap. Ini pertama kali kita masuk ke alam barzakh. Yang ketiga, alam barzakh itu terdapat himpitan, namanya dhammatul qabr. Himpitan itu berarti sempit. Ketika kita masuk pertama kali ke alam kubur atau alam barzakh, sempit tidak luas. Maka di antara doa kita terhadap orang yang sudah wafat, saudara kita, apa? Wa wasi' lahu fi qabri, ya Allah, luaskanlah kuburannya. Kenapa? Karena pas pertama kali masuk sempit. Kata Rasulullah SAW, inna lil qabri dawqatan walau kana ahadun najiyan minha najah minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya alam kubur ini memiliki himpitan. Seandainya ada seorang saja yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'd bin Mu'adz itu akan selamat. Sa'd bin Mu'adz ini seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ansor, pemimpinnya Ansor. Karena saat ini orang yang sangat berpengaruh sekali di masyarakat Yathrib di Madinah. Bahkan beliau pernah mengislamkan satu kabilah, ya, dari kabilahnya. Ini Sa'd bin Mu'adz, disebut Sayyidul Ansor kata Rasulullah. Artinya Sa'd bin Mu'adz yang soleh saja, yang dipuji oleh Rasulullah kedudukannya, tetap akan mengalami himpitan kubur, apalagi yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW di dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Sahihul Jami', anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, walau afalat ahadun min dhammatil qabri lanajah hadas sabi. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, pasti bayi akan selamat dari himpitan kubur. Bayi saja akan mengalami himpitan kubur, apalagi orang dewasa yang kelaf. Ini kondisi pasti. Terus kalau himpitan ini siksaan bukan? Maka dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dhammatul qabri lil mu'min, dhammatul ardi lil mu'min, dhammatul rahmatin wa syafaqatin. Himpitan kubur bagi mukmin itu adalah himpitan rahmat dan kasih sayang. Himpitan rahmat kasih sayang. Kal ummi tadummu waladaha ila sadriha, seperti bayi anak kecil yang dihimpit oleh ibunya ketika menggendongnya. Artinya bagi seorang mukmin ini bukan sesuatu yang jadi azab. Ini bukan sesuatu yang menyakitkan. Jadi himpitan itu seperti ibu menggendong bayinya. Wa amma dhammat walil kafir, adapun himpitan kubur bagi orang kafir, fahiya dhammat adzab wal iyad billah. Ini adalah himpitan yang menyakitkan sebagai azab bagi orang kafir. Jadi semuanya mukmin mukafir akan merasakan himpitan, tapi bagi mukmin itu tidak akan menyakitkan, insyaallah. Seperti bayi yang dibendong, ya, yang digendong oleh ibunya.
nampakkan. Kemudian ketika kita masuk ke alam barzakh sendirian, dalam kondisi gelap, dalam kondisi sempit, terhimpit, maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum," apabila mayit dikubur atau salah seorang di antara kalian dikubur, atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat. Aswadani azraqani, sifat dari malaikat ini hitam kebiru-biruan. Bisa kita bayangkan, meskipun tidak akan terbayangkan, kondisi sendirian, sempit, gelap, datang sosok malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita bertemu dengannya. Makanya disebutnya yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir, dikatakan kepada salah satu malaikat ini munkar, yang satu lagi nakir. Ini namanya munkar dan nakir. Mengapa malaikat ini disebut munkar dan nakir? Munkar itu jangan dipahami munkar kemungkaran karena hal yang negatif, bukan. Munkar itu artinya yang tidak pernah bertemu dengannya. Makanya munkar dan nakir. Kenapa? Karena dipastikan semua manusia di dunia ini tidak pernah bertemu dengan munkar dan nakir kecuali dalam barzakh. Ikhwati imanullah, kalau kita pahami ini adalah malaikat sebagai makhluk gaib, maka ini adalah makhluk yang bukan seperti kita. Kalau munkar dan nakir ini adalah sosok yang tidak pernah bertemu, maka kita akan merasakan asing sekali bertemu dengan makhluk ini, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, munkar dan nakir ini. Maka mohon maaf, dulu pernah saya sampaikan pada hari ini, sebetulnya kalau Nabi Muhammad SAW saja pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril tidak dikatakan datang dalam wujud yang menyeramkan, aswad, azraq, hitam, kebiru, tidak. Tapi tetap saja pertemuan Nabi Muhammad pertama kali dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad ketakutan. Ketika menerima surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad ketakutan. Hanya disuruh Iqra, mana biqali, sampai keringatan, sampai ketakutan. Setelah didekat oleh malaikat Jibril dibacakan 5 ayat, Nabi Muhammad berlari dari Gua Hiro, berlari ke bawah. Gua Hiro itu di puncak gunung, jauh sekali. Ini harus ke rumah Siti Khadijah. Dulu saja, maaf, sekarang saja tangganya itu sudah diatur. Tetap saja ini gunung batu, sangat tajam sekali. Apalagi zaman Nabi Muhammad lari dari Gua Hiro ke rumah Siti Khadijah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah? Kondisinya di Arab, kondisinya berlari-lari, kondisinya ketakutan. Sampai ke rumah, Nabi Muhammad mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Kondisi panas, berkeringat, tapi tidak diselimuti. Kenapa? Ketakutan yang sangat luar biasa. Ini pertama kali datang bertemu dengan malaikat Jibril. Maka setelah ditenangkan oleh Siti Khadijah, istirahat, bangun. Setelah bangun, Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi. Ungkapan pertama yang keluar dari Nabi Muhammad apa? Muhammad Sa'id Al-Muti menjelaskan dalam Fiqh Sirah, aku khawatir, aku takut jin mengganggu. Nabi Muhammad mengira itu adalah jin. Maka dibawalah Nabi Muhammad kepada pamannya Siti Khadijah, Waraqah bin Nawfal, ahli Injil, diceritakan informasi tentang pengalaman Ibu Hiro. Kemudian barulah Waraqah bin Nawfal mengatakan, itu bukan jin. Seandainya aku masih hidup, aku akan membela ketika umatmu nanti mengusir. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan membela seandainya nanti umatmu mengusir. Kata Nabi Muhammad, apakah masyarakat Arab akan mengusir aku? Tidak ada nabi yang diutus kecuali dibenci oleh umatnya. Untuk pertama kali, barulah Nabi Muhammad tahu bahwa itu adalah Jibril. 6 bulan setelahnya baru datang lagi untuk membawa atau menurunkan surat Al-Mudaththir. Maka para ulama mengatakan Muhammad bin Abdullah SAW menjadi nabi itu ketika mendapatkan Al-Alaq, tapi belum jadi rasul. Ketika turun 6 bulan setelahnya surat Al-Mudaththir, baru
Rasul. Barulah ada syariat untuk mendakwahkan ajaran kepada yang lain. Ini dua malaikat Allah yang tidak pernah bertemu, sifat fisiknya aswad dan aswad, dalam kondisi gelap, hitam kebiruan. Makanya jangan aneh kalau Nabi Muhammad senantiasa memastikan, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tathbit fa innahu ana yus'alu. Mintakanlah kepada Allah ketetapan bagi saudara kalian ini supaya tenang, supaya tetap, supaya tentram. Kenapa? Sebentar lagi dia akan ditanya, dia akan didatangi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini tidak lain adalah fitnatul qabri. Dua malaikat ini akan melakukan fitnah kubur, ujian kubur. Ujian kubur ini adalah berupa su'alul malakaini, pertanyaan malaikat di alam barzah. Pertanyaannya ini sebetulnya ikhwan rahimahullah bukanlah pertanyaan yang berat-berat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa pertanyaan di alam barzah ini adalah sekitar ini: man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Rabbu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan yang sangat mendasar sekali di dalam Islam, ataupun disebut dengan al-usul al-thalathah, ya. Tiga hal yang prinsip di dalam Islam. Kata Imam Ibnu Taimiyah komentari, fa amma al-fitnatu fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim fa yuqalu lirajul. Adapun fitnah, manusia akan diuji di kuburan mereka, ditanya kepada seseorang yang akan difitnah, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Fayaqul mu'min, maka seorang mukmin akan menjawab, Allahu Rabbi, al-Islam dini, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wa amal murtad fayaqul la adri. Seorang mukmin akan menjawab, Tuhan adalah Allah, agama adalah Islam, dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang ragu, orang yang kafir, orang yang munafik, mereka akan menyatakan tidak tahu. Jadi pertanyaannya sebetulnya relatif mudah. Kalau tidak berlebihan, pertanyaan ini bukan pertanyaan di bangku kuliah, bukan di bangku SMA, bukan di bangku SMP, bukan di bangku SD bahkan. Ini pertanyaan didapatkan oleh anak-anak kita di TK. Tetapi bukan lisan ini yang akan menjawab, bukan lisan dunia yang bisa pakai lipstik, artinya bukan lisan yang bisa mengada-ada. Jawaban kita nanti di al-barzah adalah sesuai dengan amal dan keimanan kita, kualitas iman dan kualitas amal kita. Kemudian setelah terjadi fitnah kubur atau ujian kubur, maka ada dua hal yang akan ditentukan kepada orang ini. Jika jawabannya adalah benar atau bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika dia tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan azab kubur. Dikatakan oleh Rasulullah, sebetulnya hadisnya banyak sekali. Nanti mungkin kita selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis nikmat kubur dan azab kubur, insyaallah. Kata Rasulullah, ini hadis yang umum. Inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati, uridu alaihi maq'adu bil ghadati wal ashi, maka akan diperlihatkan nanti tempat tinggalnya di ujung akhirat nanti, di waktu pagi ataupun di waktu petang. Artinya calon tempatnya nanti apakah surga, apakah neraka, itu akan diperlihatkan. Makanya kata Utsman bin Affan, Rasul bersabda, kalau di alam barzah ini selamat, setelah itu lebih mudah. Tapi kalau celaka, setelah itu jauh lebih berat. Nah, di antaranya ketika sudah mendapatkan fitnah kubur, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Jika dia ini adalah calon ahli surga, maka yang diperlihatkan adalah surga. Inilah tempatmu nanti. Hanya dengan diperlihatkan saja kan kita sudah sangat berbahagia sekali bahwa ini adalah tempat kita nanti di ujung akhirat, fil jannah. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Tapi jika dia adalah calon ahli neraka, yang diperlihatkan di alam barzah itu adalah neraka. Hanya dengan melihat saja itu sudah tersiksa sekali. Maka nanti
dari berbagai jenis nikmat-nikmat kubur atau berbagai jenis azab-azab kubur. Di antaranya adalah diperlihatkan surga sebagai tempat masa depannya dan diperlihatkan neraka bagi orang kafir, bagi orang munafik bagi sebagai tempat masa depannya. Fayuqalu, maka dikatakan hada maq'aduka hatta yub'atsallahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu nanti sampai Allah akan membangkitkan nanti pada hari kiamat. Ikhwati warahmatullahi yang terakhir 3 menit menjelang jam 1. Manusia dalam menghadapi fitnah kubur itu, apakah semua manusia akan difitnah? Semua manusia akan difitnah. Nah, di sini ada yang warna hitam. Al-mu'minun, semuanya al-mu'minun akan difitnah. Al-munafiqun, orang munafik semua juga akan difitnah. Kemudian al-kafirun, semua juga akan difitnah. Jadi baik yang mukmin, yang munafik, yang kafir akan difitnah. Ya meskipun nanti di orang kafir ada berbeda pendapat, apa orang kafir akan difitnah atau tidak. Ada yang berpendapat tidak akan langsung saja disiksa, tetapi nanti ada hadis yang tersusun yang menyatakan orang kafir pun akan difitnah, akan diuji seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Dikatakan wasatu kufarun khulisun, yang ketiga orang kafir pafi fitnatin khilaf. Mengenai fitnahnya ada perbedaan. Wa qarraja Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fi kitabul dan kitabul an-nawi bahwa mereka akan difitnah. Nah, tetapi dari kaum ini ada yang warna abu ya. Dari kaum ini ada dikecualikan tidak akan mengalami fitnah. Siapa? Pertama al-anbiya. Para nabi tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Karena kata Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli, kalau para nabi difitnah, kan pertanyaan juga, man nabiyuka? Siapa nabi? Masa Nabi Muhammad nanti ditanya lagi, man nabiyuka? Kan beliau juga nabi. Jadi para nabi tidak akan difitnah. Yang kedua, as-siddiqun. Ya, as-siddiqun ini adalah kedudukan yang sangat tinggi di bawah para nabi. Siddiq bukan shadiq. Kalau siddiq itu shadiqun wa musaddiqun. Orang yang benar dan orang yang membenarkan, orang yang jujur dan orang yang betul-betul diakui kualitas kejujurannya. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki As-Siddiq. Ya, gambar As-Siddiq itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita apakah bisa jadi termasuk As-Siddiq? Bisa jadi, asal memenuhi syaratnya. Dikatakan di sini, li'anna martabat as-siddiqin a'la min martabat syuhada. Kedudukan siddiqin itu lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada. Fa idza kana syuhada la yus'alun, jika para syuhada tidak akan ditanya nanti di bidang kubur, fasiddiqun min babil aula, maka siddiq itu jauh lebih berhak untuk tidak difitnah. Kenapa? Li'anna siddiqu ala wasbihi musaddiqun wa shadiqun. Karena as-siddiq itu adalah sifat yang sangat istimewa. Dia itu shadiq, jujur, wa musaddiq, dan kualitas kejujurannya itu tingkat tinggi lah seperti itu. As-siddiq betul-betul orang yang diakui kebenaran imannya seperti itu. Nah, di bawah as-siddiq itu ada asyhada. Para syuhada itu tidak akan difitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bibari suyuf ala ra'si fitnah. Cukup para syuhada itu kilatan pedang di atas kepalanya itu menjadi fitnah. Maka nanti di alam barzakh tidak akan mengalami fitnah kubur, apalagi azab kubur. Kemudian yang keempat yang tidak akan mengalami fitnah kubur adalah al-murabitun. Al-murabitun itu adalah orang yang berribat. Ribat ini menjaga keamanan kaum muslimin di perbatasan. Ketika dalam perang, musuh di sana, maka di ujung, ya di perbatasan antara kaum muslimin dan musuh itu dijaga atau meronda bahasa sederhananya. Tetapi kata saya Imam Ibnu Qayyim, yang namanya ribat itu bukan hanya di medan perang. Ketika aman pun, kaum muslimin yang menjaga keamanan kaum muslimin itu ribat. Nah, orang yang mati ketika ribat, kata Rasulullah, ribat yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamin. Orang yang ribat 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada sahur 1 bulan, sahur sunat 1 bulan, dan tahajud 1 bulan. Wa imma tajara alaihi amalul ladzi kana ya'malu, dan jika dia mati maka amalnya akan terus-terusan mengalir kepadanya. Wa ujri alaihi rizqihi juga akan terus mengalir kepadanya. Wa aminal fattan, dan orang yang melakukan ribat itu akan aman dari 2 malaikat yang fitnah kubur. Jadi tidak ada fitnah kubur.
kecil dan orang yang gila, yang ketika wafat masih kecil atau ketika wafat dalam kondisi hilang ingatan. Meskipun ini terjadi hilang, sebagian mengatakan akan ditanya katanya, tetapi sebagian lagi mengatakan innal majani wasirara la yusalun, orang gila dan anak kecil tidak akan ditanya kubur, li'annahu ghairu mukallafin, karena mereka itu ghairu mukallafin, tidak dibebani untuk melakukan ibadah. Artinya rufi al-qalam, diangkat kalam. Wa idza kanu ghairu mukallafin fa innahu la hisab alaihim, karena mereka itu tidak dibebani maka mereka tidak akan dihisab, otomatis tidak akan ditanya. Meskipun yang lain mengatakan itu akan, kalau orang gilanya pernah normal maka waktu normalnya itu akan dipertanggungjawabkan, otomatis akan menjadi fitnah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk al-qabr, alam kubur. Insyaallah mungkin ke depan masih membahas tentang alam kubur. Allah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekali lagi Ustaz atas materinya tentang alam kubur. Jadi pernah ada mahasiswa mengadakan praktek yang mulai dari dimandikan jenazah, terus kemudian dia berpura-pura sebagai jenazah, kemudian dia dikuburkan, ditutup gitu ya, selama 5 menit. Wow, ternyata setelah 5 menit itu dia merasakan sempit, gelap dan segala macam. Setelah dikeluarkan, waduh, setelah itu dia langsung bertobat gitu ya, karena sempitnya terus kemudian gelapnya, merasa dia belum mempersiapkan dirinya untuk menghadapi alam kubur ini. Setelah itu dia benar-benar mengisi hidupnya dengan kebaikan yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat alam kubur ini ya, kematian, kemudian alam kubur, dan ini yang akan kita tempati berikutnya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu kita bertanya. Bismillah. Di dalam Ibrahim ayat 27 kalau salah, bisa bahwa din amanu bila kualitas bil hayat dunia waktu akhir dan seterusnya ya. Kalau tadi dikatakan bahwa ketika ditanya kemudian bukan lisan yang galau, tadi kan kata Ustaz. Ya, kalau di sana perkataan di sana lisan atau apa ya? Maksud saya bukan lisan dunia ini yang menjawab. Jadi yang menjawab tetap tentu nanti hisab itu yang menjawab lisan. Sampai al-hisab, nanti kan alam barzakh, alam mahsyar, dalam satu nanti ada al-hisab. Al-hisab yang jawab masih bisa berbohong di al-hisab. Tetapi maksudnya di alam barzakh itu dengan sesederhana pertanyaan man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, itu yang menjawab itu bukan lisan dunia yang bisa mengada-ada ya. Kalau di dunia mah bisa SKS ya, bisa sistem kebut semalam, ketika ujian pun bisa dihafalkan dulu. Nah, kalau di alam barzakh tidak bisa. Tetapi yang akan menjawab dari sana apa? Ya dirinya. Kalau dirinya yang berbicara siapa? Lisan. Yang berbicara adalah lisan. Ya, ketika dalam ayat At-Tirmidzi, makun tatakul, bahasanya ini, makun tatakul, anhadar rajul, apa yang kau katakan tentang lelaki ini. Jadi malaikat laki bertanya, apa yang kau akan katakan? Takul, qala yaqulu, yaqulani, yaquluna, takul. Apa yang kau katakan? Berarti dia lisannya. Maka seorang mukmin akan menjawab, fayaqul huwa abdullah wa rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Dia menjawab dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, kemudian bersyahadat. Yang menjawab adalah lisan. Jadi bukan yang lainnya. Meskipun nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti amal soleh kita itu akan mewujud jadi makhluk yang baik. Aku adalah sholat akan berwujud dalam wujudnya. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas tentang amal soleh yang berwujud menjadi makhluk sejenis manusia yang baik atau yang buruk. Allah Ta'ala. Baik sekali sangat menjawab ya. Baik, berhubung waktu juga yang membatasi kita insya Allah 2 pekan lagi kita akan lanjutkan ya, kajian ini masih dalam kode dasar seperti itu, karena
Kita tentu saja dengan sama baca istighfar dan berdoa dan doa untuk majelis. Sekian, assalamualaikum